There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga dimurahkan rezekinya. Nah, kali ini tuh aku kembali lagi di rutinitas aku seperti biasa ya teman-teman. Ya, semoga aja kalian tuh nggak bosan-bosan nontonin video aku ya teman-teman. We talk on the phone. Alhamdulillah hari ini tuh cerah banget teman-teman. Cuacanya tuh panas gitu ya. Jadi kalau untuk cuci pakaian pasti bakalan kering. Tapi aku tuh malah nggak cuci pakaian. Soalnya aku tuh lagi nggak sempet gitu, lagi mager banget kalau udah katanya urusan pakaian. Padahal lihat cuaca tuh berasa sayang banget gitu nggak nyuci. Tapi ya udah, mungkin nanti sore aku akan paksa nyuci. Semoga aja lah besok pagi tuh bakalan cerah kayak gini lagi ya. Nah, di sini tuh aku bersihin dulu untuk rapor. Maksudnya untuk ruangan tamu minimalis aku yang sangat-sangat sederhana ini biar kelihatan rapi. Karena aku mau unboxing. Kalau udah katanya unboxing tuh kayak estetik banget ya, kayak bahagia banget gitu rasanya. Jadi ini aku kedatangan 2 paket ya teman-teman. Sebenarnya tuh ada 3 paket gitu, cuman yang satu paketnya tuh datangnya ke sorean, jadi aku unboxingnya tuh 2 paket ini aja. Nah, ini tuh adalah paket yang satunya tuh apa ya? Ini tuh salah satu paket yang besar, adalah impian aku banget. Walaupun itu tuh kayak harganya nggak yang terlalu mahal, cuman entah kenapa tuh selalu mau beli tuh gagal terus ya teman-teman. Nggak pernah berhasil beli, nggak pernah berhasil check out. Padahal tuh udah berlumut banget di keranjang aku. Nah, entah kenapa kemarin tuh ada rezeki, alhamdulillah akhirnya aku check out. When nothing really matters, that's all I want. Kadang-kadang kalau mau check out tuh suka mikir-mikir gitu ya teman-teman. Entah kenapa kayak sayang aja gitu. Tapi semalam tuh memang rezeki tuh lagi ada gitu ya. Makanya aku tuh kayak ingin banget ngabulin satu keinginan gitu. Nah, di sini tuh aku juga ada kedatangan paket karena berhubung keadaan aku tuh sering sakit, terus cuaca juga nggak menentu. Jadi di sini aku beli apa ya? Nah teman-teman, ini adalah Vinega. Ini tuh adalah cuka apel alami dan ini tuh sangat bermanfaat banget ya. Pokoknya kalian tuh harus cobain. Ini tuh bisa kayak menjaga imun gitu ya teman-teman. Nah, cuka apel ini tuh terbuat dari apel terbaik Indonesia, diproses dengan cara fermentasi alami sebanyak 2 kali tahap pemanasan ya, tanpa pewarna dan tanpa zat kimia. Ini tuh tanpa pengawet juga, dan ini tuh sangat bermanfaat banget. Ini tuh modern, yaitu inang cuka yang merupakan hasil kultur bakteri baik dari apel ya teman-teman. Pokoknya ini tuh sangat bermanfaat banget bagi kalian, bahkan yang punya penyakit MAH. Ini tuh bagus banget, asam lambung ini tuh bisa membantu kalian ya teman-teman. Contohnya aku juga yang punya penyakit MAH dan suami yang punya asam lambung, ini tuh bagus banget konsumsi ini. Kalau kalian mau samaan, kalian boleh check out. Aku akan sematkan linknya di deskripsi ya teman-teman. Oke, lanjut, kita tuh unboxing paket yang besar ini ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya paketnya deket banget ya teman-teman. Ini tuh nggak jauh, ini tuh masih di kota aku gitu ya, masih di Medan. Jadi di Medan itu sebenarnya ada kayak pabrik gitu ya, pabrik kaca gitu. Jadi semua produk-produk kaca tuh dibuat di situ gitu. Maksudnya kayak kilang gitu ya teman-teman. Karena kan di Medan ini tuh termasuk lebar juga ya untuk tanah industrinya gitu. Jadi banyak banget pabrik-pabrik di sini. Karena aku tuh mau beli langsung di kayak Wigo atau di Sunkado atau di
DIY, harganya tuh lumayan mahal teman-teman. Tapi kalau aku beli di Shopee malah harganya tuh lebih murah gitu, walaupun murahnya tuh cuman 1.000-2.000 doang, tapi menurut aku ini tuh kayak gimana ya, namanya mak-mak ya teman-teman, kalau katanya beda 1.000-2.000 tuh masih agak di apain gitu ya, lumayan kan buat beli masako atau buat jajan anak. Nah ini dia teman-teman, aku beli 4 pieces gelas unik. Sebenarnya ini tuh gelas murah ya teman-teman, harganya tuh cuma 8 ribuan sih per piecesnya. Aku beli 4 dan satunya lagi aku beli yang model gini. Nah harganya tuh sama aja sih, 8.000. Cuman yang ini aku beli satu aja karena ini tuh mau buat nge-record video ya, salah satu produk aku ada yang mau aku pakein ini. Karena dalam beberapa hari ini tuh aku sering banget kayak mau bikin video, bikin teh, bikin jus gitu kan. Aku tuh nggak punya gelas yang unik gitu ya. Jadi berasa pengen aja punya gelas yang unik ya, walaupun gelas murah gitu. Yang penting ini tuh cantik gitu dilihatnya ya teman-teman. Makanya aku beli. Nah kenapa aku belinya tuh nggak bermacam-macam, sebenarnya di keranjang aku tuh banyak banget macamnya ya, dari yang tinggi, pendek, dari yang untuk bikin teh, kopi tuh ada, dari yang ada piringnya tuh ada teman-teman. Cuman aku cek ini dulu, cek out ini tuh dulu, nanti kalau misalnya ada rezeki lagi baru nanti aku cek out lagi. Ya ampun, ngomongnya berjelimet banget ya teman-teman. Ya semoga kalian tetap menikmati dan semoga kalian enjoy ya teman-teman. Nah di sini tuh aku mau cuci gelasnya karena kan mau dipakai, jadi harus dicuci dulu. Takutnya ini kan udah banyak debu, makanya aku mau cuci. Ternyata di wastafel aku tuh banyak piring kotornya. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih teman-teman, karena kan aku tuh setiap sore malam itu cuci piring terus. Kalau ada yang sedikit kotor aja langsung aku cuci. Cuman ini tadi tuh memang makanan yang dipakai untuk apa sih tadi ini lupa ya teman-teman. Jadi ini tuh aku cuciin dulu. Nah di sini tuh aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu support aku, yang udah selalu like channel aku, yang udah komen-komen juga. Aku ucapkan terima kasih. Maaf kalau seandainya aku tuh belum sempet balesin komen-komen kalian ya teman-teman. Semoga kalian maklum karena dunia nyata aku tuh sekarang begitu cepat dan begitu sempit ya teman-teman. Jadi aku tuh agak geraknya agak susah gitu ya, karena pekerjaan di rumah tuh memang full gitu ya. Ini aja tuh nge-YouTube kayak disambi-sambi gitu ya teman-teman. Pokoknya ada luang waktu bisa nge-record ya di-record gitu. Kalau nggak sempet ya aku nggak nge-record dulu gitu. Yang penting dari awalnya aku tuh udah sempet stok video. Nah di sini tuh aku cuci piringnya tuh nungguin itu ya, nungguin pencuci piringnya, sabunnya maksudnya, karena sabun aku tuh habis. Jadi tadi yang beliin tuh kakak Riri gitu ya teman-teman. Sebenarnya kasihan sih nyuruh kakak Riri gitu, soalnya dia kan lagi puasa. Tapi karena aku tuh bingung juga mau nyuruh siapa lagi, jadi ya udah kakak Riri yang beli. Dan ini kakak Riri udah dateng, terus aku suruh dia tuh kayak tidur gitu ya, biar dia tuh nggak lemes. Soalnya dia tuh lagi belajar puasa teman-teman. Alhamdulillah 3 hari full gitu ya, belum ada bolong ya. Semoga aja kakak Riri tuh tahan ya sama Bang Rais puasa sampai Idul Fitri gitu ya teman-teman. Kalau aku sendiri sih belum ada juga yang bolong, karena memang belum ada datang si tamu yang nggak diundang itu ya. Ya sebenarnya aku berharap sih bulan ini kalau bisa jangan ada tamu itu. Kenapa aku bilang gitu? Soalnya kan aku nggak nentu gitu ya teman-teman, karena aku kan pakai KB, jadi kayak nggak nentu gitu, kadang sebulan nggak dapet gitu, kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang sebulan itu 2 kali gitu. Pokoknya nggak teratur banget untuk datang bulannya aku. Kalau kalian gimana teman-teman? Ada yang samaan gak sih sama aku? Kalau aku tuh kalau udah KB itu pasti nggak teratur gitu ya teman-teman. Kadang-kadang tuh suka kesel gitu ya. Kadang sampai 2 bulan tuh aku nggak dapet. Tapi semenjak 1 tahun ini tuh alhamdulillah udah cukup normal gitu ya. Mungkin nggak bakalan bisa penuh ya teman-teman puasanya, karena kita tuh kan perempuan ya. Jadi wajar aja kalau puasa kita tuh nggak bisa penuh. Oke deh, di sini tuh aku udah kelar aja cuci piringnya. Aku skip aja ya teman-teman, karena takutnya nanti kelamaan, durasinya kelamaan, terus kalian bosan nontonin video aku. Karena video aku cuci piring mulu ya teman-teman. Soalnya air itu lagi bersahabat banget semenjak
berapa hari ke depan ini ya, makanya vlog aku tuh cuci piring terus. Ya semoga aja kalian gak bosan ya teman-teman, soalnya kan memang aku tuh juga sendiri bingung mau bikin konten apa lagi. Dan video yang memang bisa di videoin ya yang cuman kayak gini aja gitu ya. Kalau pas lagi beres-beres jualan tuh agak susah teman-teman videoin, karena kan kayak buru-buru gitu. Soalnya kan Pak suami tuh harus cepet gitu ya, jadi kayak susah banget mau bikin video, nggak pernah dapat momennya teman-teman kalau mau bikin video waktu beres-beres jualan ataupun masak-masak untuk jualan. Ya cuman nanti aku akan perlihatkan sedikit ya, aku sempetin gitu untuk bikin videonya, cuman nggak sepenuhnya ya teman-teman, hanya curi-curi. Besok kita curi lagi sedikit gitu ya, besok lagi kita curi lagi sedikit. Pokoknya sedikit-sedikit aja teman-teman, biar kalian tahu juga. Dan aku tuh hanya ingin menyimpan kenangan masa-masa aku jualan gitu ya teman-teman. Ya semoga aja jualan ini tuh bisa laris, bisa berkembang gitu ya. Dan semoga aku tuh bisa nanti membantu orang-orang yang susah, terus kayak orang tua juga mudah-mudahan bisa aku bahagiain gitu ya. Karena sebenarnya cita-cita terbesar aku tuh cuman satu ya teman-teman, aku pengen banget bahagiain kedua orang tua aku dan mertua aku. Jadi aku tuh cuman punya 3 ya teman-teman, aku cuman punya mama, papa sama bapak. Jadi mertua perempuan aku tuh belum ketemu ya teman-teman. Jadi aku tuh masih stay di 3 orang tua yang memang aku pengen banget bahagiain. Nah kenapa aku bilang mertua perempuan aku tuh belum ketemu, jadi kalian bisa lihat video aku yang lalu-lalu ya teman-teman. Aku udah sempat share tentang mertua aku, di situ aku udah jelaskan dan aku udah ceritakan. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton videonya, nanti bakalan aku sematkan di deskripsi ya teman-teman, biar kalian nggak susah lagi cari-carinya. Nah di sini tuh aku juga mau taruh sirih gading aku, mau nambahin airnya karena airnya tuh udah surut gitu ya. Jadi takutnya nanti dia mati, sekalian aku cuci juga. Soalnya nggak tahu kenapa berminyak-minyak gitu. Mungkin karena aku letakin dekat minyak kali ya, makanya tuh dia kayak berminyak-minyak. Jadi harus aku rawat ya teman-teman. Tanaman ini juga karena tanaman hidup, jadi harus aku rawat setiap hari tuh. Aku bersihin, aku lap, aku mandiin gitu ya, ganti airnya biar dia tuh selalu cantik. Rencananya aku mau minta lagi gitu ya untuk sirih gadingnya, karena itu cantik banget ditaruh di dapur gitu ya, jadi warna hijau-hijau gitu. Cuman belum sempat aja aku datang ke rumah teman aku untuk mintanya lagi ya teman-teman. Soalnya di rumahnya tuh banyak banget, dia bilang ambil banyak aja kemarin itu, cuman akunya ngeyel ngambilnya banyak, sedikit gitu ya. Maksudnya aku tuh bingung nanti nggak ada tempatnya gitu, aku nggak punya pas-pas untuk tanaman air gitu, jadi aku masih pakai gelas. Tadi rencananya aku beli gelas itu tuh pengennya tuh mau dijadiin vas bunga gitu ya, untuk bunga-bunga air aku, karena aku tuh pengen punya koleksi bunga-bunga air gitu. Rencananya pengen juga sih ke toko bunga, pengen beli bunga-bunga hidup aja gitu. Soalnya bunga-bunga plastik ini tuh kurang menarik sih menurut aku, nggak menambah oksigen juga di rumah. Jadi aku tuh pengen nanam-nanam bunga-bunga hidup gitu di dalam rumah. Aku tuh lihat konten IRT Korea gitu teman-teman, dia tuh nggak terlalu banyak makai bunga plastik gitu, malah suka bunga yang asli gitu. Jadi aku tuh pengen nyoba nanam bunga asli tapi diletakin di rumah gitu ya. Walaupun bunga-bunganya tuh kayak bunga-bunga yang gampang dirawat gitu ya, kayak kaktus gitu kan gampang ya dirawat, nggak perlu disiram-siram gitu, sesekali aja. Nah tadi aku tuh lagi mau masak air untuk bikin bakso ya, tapi ternyata gas aku habis. Terus aku beli gas dulu, dan ini aku udah pulang beli gas. Gas ini tuh sekarang agak boros ya teman-teman, soalnya kan memang aku pakai 24 jam nonstop ya untuk olah bakso. Jadi wajar aja kalau 3 hari sampai seminggu sekali tuh aku beli gas gitu. Nah di sini tuh alhamdulillah udah bisa terpasang. Aku tuh seorang wanita yang bisa semua ya teman-teman, ngangkat galon, masang gas itu aku bisa. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau Pak suami di rumah tuh aku malah sering minta tolong gitu sama Pak suami, padahal aku sendiri tuh bisa gitu ya. Mungkin karena kita tuh pengen diperhatiin kali ya, makanya agak-agak caper gitu ya teman-teman. Siapa nih yang tim orang sebenarnya tuh dia semua bisa, tapi pas ada suaminya tuh jadi nggak bisa gitu. Ayo dong komen-komen di bawah kolom komentar biar kita seru-seruan ya.
Nah, di sini tuh ini tuh adalah adonan bakso yang tadi pagi tuh diantar sama suami aku ya, teman-teman. Jadi pagi-pagi tuh suami aku tuh gilingin bakso dulu baru diantar pulang biar aku bisa olahin gitu ya. Sebelum ngolah itu aku biasain cuci tangan dulu ya teman-teman. Ini aku cuci tangan aku betul-betul sampai bersih. Soalnya aku tuh nggak telaten gitu pakai sarung tangan ya teman-teman. Aku udah coba bikin bakso tuh pakai sarung tangan malah lama gitu ya teman-teman. Jadi aku pakai tangan asli aja. Yang penting aku cuci sampai bersih. Pokoknya ini tuh masih higienis dan masih aman ya teman-teman. Walaupun ini tuh aku pakai tangan tanpa sarung tanganan ya. Oke deh, di sini tuh aku selipin sedikit video aku bikinan bakso ya. Cuman ini tuh hanya bikin bakso sedikit aja yang aku spill. Soalnya aku tuh nggak betah banget kalau lagi bikin bakso tuh pakai hijab gitu ya teman-teman. Jadi berasa gerah banget, apalagi dekat kompor gitu ya. Dan ini tuh sebenarnya kalau aku bikin bakso tuh aku letakin di bawah gitu ya untuk kompornya. Cuman karena mau bikin video, di sini aku letakin di atas aja. Jadi pokoknya satu step untuk bikin bakso tuh aku videoin ya teman-teman. Cuman untuk yang lainnya belum sempat aku videoin. Nanti kalau seandainya aku senggang atau mungkin agak santai bakalan aku videoin ya. Pokoknya curi-curi gitu ya teman-teman untuk aktivitas bikin-bikinan jualannya. Soalnya kan memang harus garcep ya. Kalau lama-lama nanti takutnya suami aku tuh kelamaan keluarnya dan jualannya tuh nanti takutnya nggak habis gitu ya. Oke deh, di sini tuh udah hampir kelar satu periode atau satu kali masak gitu ya. Jadi masaknya tuh bertahap gitu ya teman-teman, nggak langsung sekaligus aku bulatin karena bakso ini tuh banyak banget. Jadi suami tuh ngiling baksonya tuh sekitar 6 kiloan gitu ya. Pokoknya untuk takaran jualannya Pak suami segitulah netralnya. Kami nggak mau menambah dan nggak mau mengurangi. Soalnya kalau nanti megap gitu ya, kalau bahasa kami bilangnya megap, terus dibikin banyak-banyak gitu, takutnya nggak habis ya, karena kan rezeki kita nggak tahu. Soalnya ini juga bulan puasa, jadi waktunya terbatas banget untuk jualan. Nah, di sini tuh aku mau kipasin dulu ya teman-teman untuk si baksonya karena ini tuh udah siap. Biar dia tuh kayak nggak berapa gitu namanya, nggak lembek gitu, jadi harus dikipasin gitu ya teman-teman. Ya ini trik aku aja sih karena memang ini tuh biar biar cepat gitu ya, biar bisa dicucukin. Oke deh teman-teman, nggak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak ya yang udah ngikutin video aku sampai di titik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share setiap harinya ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.